Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas video kami yang bertemakan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya adalah kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berartinya alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Dengan ilmu pengetahuan, maka manusia akan selalu bisa mendapatkan kebenaran melalui proses tertentu, baik dengan penelitian ilmiah maupun dengan yang lain. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik khas secara fundamental dengan ilmu yang dikembangkan baik landasan, sumber, sarana, maupun metodologinya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan mempunyai landasan atau fondasi yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pandangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan dunia dan kemudahan mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sejak kelahirannya Islam telah dikenai sebagai agama yang memberikan perhatian antara keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Terdapat 3 sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama Bayani, yang kedua Burhani, dan yang ketiga Irfani. Nah, Bayani ini merupakan metode pemikiran yang berlandas pada teks kitab suci, dan dalam Islam berarti ilmu pengetahuan itu berlandaskan kepada Al-Quran. Bayani ditempuh melalui 2 jalan. Yang pertama berpegang pada redaksi atau lafal teks dengan menggunakan bahasa Arab seperti nahwu dan syaraf. Yang kedua berpegang kepada makna teks dengan menggunakan logika. Selanjutnya Burhani. Ilmu pengetahuan ini berlandas pada kekuatan rasio melalui dalil-dalil logika. Burhani berusaha untuk memahami kenyataan teks berdasar rasionalitas dan metode istilahi yang berusaha mendekati realitas objektif atau konteks berdasarkan filosofi yang ada. Model sumber pengetahuan inilah yang akhirnya akan melahirkan filsafat Islam dalam puncak kejayaannya. Dan yang terakhir, Irfani. Sumber pengetahuan ini didasarkan dengan pendekatan atau pengamalan langsung atas realitas keagamaan, menekankan pada batiniyah, qalbu, serta intuisi. Nah, sumber batiniyah itu berarti yang berasal dari lubuk hati seseorang. Qalbu berkaitan dengan sifat-sifat manusia, merasakan kegundahan dan serta merasakan kebahagiaan. Manfaat ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan memiliki manfaat yang besar dalam Islam karena Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagai wujud ibadah kepada Allah dan sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan. Beberapa manfaat antara lain, yang pertama, ketaatan kepada perintah Allah. Menuntut ilmu adalah perintah Allah dan dapat meningkatkan derajat di hadapannya. 2. Memahami ajaran Islam dengan baik. Belajar Al-Quran dan hadis membantu pemahaman agama. 3. Memperkuat iman. Pengetahuan agama menghilangkan keraguan dan memperkuat keyakinan. 4.
meningkatkan kualitas ibadah. Memahami tata cara ibadah meningkatkan kualitas dan keikhlasan beribadah. 5. Berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Pendidikan Islam membawa perubahan positif dalam masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilmu, yang berarti pengetahuan, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari kata ini, selanjutnya diindonesiakan menjadi kata ilmu atau ilmu pengetahuan. Ilmu dalam Islam memiliki dimensi yang universal, empirik, dan metafisik yang berbeda dengan ilmu yang lahir dari pandangan hidup barat yang hanya terbatas pada area empirik. Ilmu menurut pandangan hidup Islam tidak hanya melingkupi substansi pengetahuan, namun juga memberi elemen penting dalam peradaban. Tokoh-tokoh dalam Islam. 1. Ibnu Sina dan Al-Razi. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna, merupakan tokoh terbesar dalam sejarah kedokteran. Dari 99 buku yang telah ia tulis, yang paling terkenal adalah Kitab Al-Shifa, di mana ia memilah pengetahuan praktis ke dalam etika, ekonomi, dan politik. Pengetahuan yang teoritis dimasukkan ke dalam matematika, fisika, dan metafisika. Al-Razi dikenal sebagai Rhazes, merupakan salah satu tiang dalam ilmu kedokteran Islam yang unggul dalam kemampuan menulis. 184 karyanya tentang bahasan yang sudah ia pelajari sebagai dokter praktik. Al-Razi dikenal sebagai dokter dan filsuf yang sangat berbakat, juga dianggap sebagai bapak pediatri dan pelopor psikoterapi. Kedua, Jabir ibn Hayyan. Jabir dikenal dengan Geber sebagai bapak ilmu kimia modern. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya ialah telah menemukan asam sulfat, asam nitrat, dan asam nitromuriatik. Lalu yang ketiga ada Al-Khawarizmi, merupakan cendekiawan pertama yang menghasilkan tabel astronomi atau ZIJ yang jelas dan rinci. Tabel ini menyediakan alat yang untuk menghitung posisi bintang dan planet di tata surya. Al-Khawarizmi juga telah menulis buku aljabar pertama pada paruh kedua abad ke-12. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sejarah politik dunia Islam secara umum dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern dari 1800 Masehi. Dari ketiga periode tersebut dikenal dengan masa keemasan Islam. Salah satu ciri masa klasik adalah semangat ilmiah yang sangat tinggi yang dihasilkan dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang kehidupan. Pasca masuknya kebudayaan Yunani, melalui gerakan tersebut, percepatan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat nyata. Penerjemah ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab diprakasai oleh Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 806 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Dia mengirim utusan ke pemerintah Romawi di Eropa untuk membeli beberapa manuskrip dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Sejak saat itu, para sarjana mulai mengenal dan mengkaji secara mendalam gagasan-gagasan ilmuwan Yunani seperti Pythagoras 530 sampai 495 sebelum Masehi, Plato 425 sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles 388 sampai 322 sebelum Masehi, Aristarchus 310 sampai 230 sebelum Masehi, Euclid 330 sampai 260 sebelum Masehi, Claudius
Ptolemy 87 sampai 168 sebelum Masehi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga presentasi video dari kami bermanfaat bagi semuanya untuk menambah ilmu pengetahuan masing-masing. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.